Terus kita coba lanjutkan. Terus ya. Oke, udah nampil belum? Udah tampil belum? Udah ya. Pak, udah. Nah, ini dia. Jadi VLOOKUP itu sebenarnya mirip-mirip dengan lookup. Jadi kalau misalnya lookup-nya sudah mantap nih, udah lihai nggak ada masalah, VLOOKUP harusnya gampang banget karena bedanya dikit banget sama yang lookup gitu. Nah terus di sini kalau lookup di pertemuan sebelumnya itu kan lookup vektornya kita harus urutkan kan supaya nggak terjadi anomali hasil pencarian. Jadi kita harus urutkan dulu. Nah, kalau VLOOKUP itu dia pencariannya jasa dari kiri ke kanan ke bawah. Nah, kalau VLOOKUP kita dari atas ini nih, yang atas ini itu yang pertamanya itu adalah nilai yang mau kita cari, sama di lookup. Kemudian adalah tabel referensi atau tabel datanya. Kemudian ada nomor kolom. Nomor kolom ini tempat kolom keberapa hasil yang ingin kita berikan ke layar. Nah, kemudian ada ini range lookup. Range lookup ini hanya bisa diisi dengan dua nilai, true or false. Ya, kalau true dia mencari seperti lookup. Jadi kalau true seperti lookup, jadi dia akan cari yang sama atau yang mendekati yang lebih kecil. Oke. Nah, kalau false harus kita memerintahkan CX untuk harus cari yang sama persis. Nggak boleh yang nggak persis. Kalau misalnya nggak ada, nanti ada error tentang itunya. Nanti kita bahas. Jadi penulisannya VLOOKUP itu adalah nilai yang dicari, ini yang pertama, kemudian datanya di mana, kemudian ada nomor kolom. Nah kalau di lookup itu kan tabel referensinya kan hanya ke satu baris atau satu kolom kan. Nah kalau misalnya di sini itu bisa berupa range besar. Itu langsung contoh aja lah. Ini ya, contohnya. Oke, langsung kita ya praktekkan ya. Ini panah-panah biar memudahkan. VLOOKUP. Jadi, nah kalau VLOOKUP itu dia pencariannya secara vertikal. Jadi dicari data secara vertikal. Contohnya nih, sini kan kita cari C9. C9 adalah 3, ya kan? Berarti mencari 3 secara vertikal karena VLOOKUP. Lookup secara vertikal. Cari, ketika dapat, ada kan ya 3 nih ya. Dapat nih di baris kelima, ketika dapat itu langsung dipegang di memori satu baris dari awal range data sampai akhir range datanya. Diikut sertakan labelnya nggak apa-apa. Jadi cari C9 di A2 sampai E7, A2 ini sampai E7. Kemudian kita siapkan untuk outputnya itu ada di kolom kedua kita maunya. Kemudian ini adalah false. Nah, kolom kedua itu maksudnya adalah ketika dia VLOOKUP, cari sebuah data C9 dicari secara vertikal. Nah, ketika sudah dapat data secara vertikal, dipegangnya itu secara horizontal. Contoh di sini cari 3, ya kan? Cari C9 3, di sini nih baris kelima, dipeganglah itu secara horizontal, satu baris itu. Kemudian nanti masing-masing ini secara memori akan ditulis ini adalah kolom pertama, kolom kedua, ya, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Oke, nah karena kita minta di data itu ada kolom kedua sebagai outputnya, maka keluarlah endang. Jadi cari C9, cari 3. Dapat ini kan, dipegang secara horizontal. Di memorinya dinomorin bahwa yang pertama itu adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima.
Kita tinggal tentukan kita mau outputnya ada di kolom berapa. Bisa mulai dari 1 sampai 5, tergantung kita mendefinisikan datanya seberapa banyak. Oke, makanya ketika di sini carinya 3, ini kan cari 3 semua ya, cari C9 semua, berarti cari 3 semua. Berarti ke satu baris ini diambil di memori, kita minta output kolom kedua. Ini berarti keluarlah endang, ya kan? Kolom ketiga ini berarti 80. Oke, kolom keempat ini berarti 75. Kolom kelima berarti 155. Nah, seperti itu. Ada yang bingung? Perlu diulang? Ada pertanyaan? Halo? Cukup Pak, jelas-jelas. Yang lain? Jadi ada suara, jangan-jangan join terus ditinggal nih. Enggak kan? Enggak ditinggal kok, Pak. Mendengarkan ini, Pak. Oh gitu. Ya ditanya dia macam menang baik, kan nggak tahu kita ya. Lagi memahami. Oh. Mencerna, Pak, mencerna kalimat Bapak. Oh, mencerna. Nangkep ini. Makanan dong dicerna. Nah itu Pak, saya juga bingung Pak. Nah ya, nah contoh langsung bawa deh. Ini 7 kita nyarinya kan? 15. C, Iya. 15. Jadi 7. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena kita definisinya di sini false, tadi ingat? Serupa, persis. Kalau false, nah itu harus persis. Ini kan? Nih, di sini nih, nah nih. Kalau true, ini kan, yang sama persis atau mendekati. Kalau false, itu yang sama persis saja. Nah, defaultnya agak true. Kenapa di default? Kalian ingat, di kurung siku. Kurung siku berarti nggak harus ada, opsional. Boleh ada, boleh nggak ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak ditulis, sama dengan kamu men-set itu sebagai true. Karena defaultnya adalah true. Oke. Nah, ini cari 7. Ada. Sebenarnya, kalau ini kita set true, dia akan bisa data kelima, nanti sebelah sini ya, sebelah kanannya. Tapi kalau ini false, harus cari sama persis. Karena nggak ada, outputnya NA, not available, tidak tersedia. Jadi, di Excel itu setidaknya ada 3 buah error. Yang pertama NA, yang kedua value, yang ketiga itu ref. Nah, kita akan ngebahas tiga-tiga itu nanti sering berjalan waktu, tapi yang udah ketemu sekarang NA. NA itu adalah not available. Not available berarti maksudnya adalah tidak tersedia. Jadi, yang kamu cari itu tidak tersedia. Nggak ada. Gitu, oke? Secara rumus nggak ada masalah. Excel tidak melihat itu sebuah error, tetapi yang kamu cari nggak ada. Itu aja sih masalahnya. Oke? Sekarang kita ke kanan, sisi kanan yang ini. Datanya udah agak berubah ya. Kalau tadi kan ini urut 1, 2, 3, 4, 5, ini sekarang loncat-loncat. Secara nama itu sama. Oke, sekarang cari 6. Ingat, sekarang saya sebagai true nih, sebelah kanan nih. Kalau true berarti cari yang sama atau mendekati di bawahnya. Oke, sekarang kita cari VLOOKUP C9. C9 apa? 6. Cari 6 di A2 sampai E7. A2 sampai E7. Ada nggak 6? Nggak ada. Tapi karena kita set true, dia cari yang di bawahnya dia. Dapat 5. Oke. Dapat 5, dipeganglah satu baris. Di baris kelima ini, dipegang satu baris. Nah, tinggal kita mau mengeluarkan kolom ke berapa. Ini kolom kedua, keluarnya endang. Yang ketiga, 80. Yang keempat, 75. Yang kelima, 155. Sama dengan kalau kita nggak tulis sama sekali. Contoh di bawahnya ini nih. Di sini kita tidak tulis true atau false. Tapi bisa. Kenapa? Karena memang defaultnya itu true defaultnya. Itu ya. Yang di ujung itu defaultnya true. Jadi kalau kalian set true atau nggak di set pun itu sama sebenarnya outputnya nanti. Kecuali kalian set false, nah itu baru berubah. Gitu. Iya, iya. Ada pertanyaan? Oh ya udah ayam. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung Pak. Apanya bingung?
Apanya nggak ngerti? Ayo lo. Nah, jadi gini, yang look up kemarin nggak masalah kan? Look up bermasalah nggak? Halo, yang tadi bingung, yang masih belum ngerti, look up-nya bermasalah nggak? Halo. Kan katanya bingung, katanya belum ngerti. Nah, sekarang saya tanya balik. Yang look up pertemuan sebelumnya, ada masalah nggak? Sudah paham atau belum? Karena memang ini kan urutan ini sengaja saya urutin itu supaya setelah pertemuan berikutnya itu menggunakan ilmu yang mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi urutannya memang sudah disesuaikan gitu. Nah, kalau misalnya look up-nya waktu itu masih bermasalah, ya saya look up jadi lebih bingung lagi memang gitu bagi sebagian orang. Tapi kan pas pertemuan sebelumnya yang look up itu sudah informasi kan tidak ada informasi bahwa harus diulang atau dibahas lagi, hanya memang filenya saya kirim. Nah, harapan saya dengan dikirim file itu kita bisa coba di rumah kan gitu. Nah, dengan dicoba itu bisa diharapkan pemahaman semakin bagus gitu, semakin paham. Nah, sekarang ya mungkin karena ada liburan kelamaan kali ya, harusnya lebih cepat harusnya masuknya nih. Tapi apa? Nanti filenya saya kasih juga untuk yang file lookup sama if. Nanti dipelajari lagi di rumah. Kalau nggak nanya sebenarnya nggak nanya. Kalau nggak tahu sebenarnya nanya nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan bertanya, gitu. Karena kan dengan pertanyaan itu kita jadi lebih paham. Dan saya juga nggak masalah kalau menjelaskan lagi, gitu kan. Tapi kalau sendiri diam aja, terus nggak tahu kan ya saya anggap udah paham kan, gitu. Nah, jadi mau diulang lagi atau gimana? Yang lookup. Halo. Krik. Mau diulang lagi atau gimana? Gak ada jawaban juga. Boleh Pak, diulang juga nggak apa-apa Pak. Ya tapi kalau misalnya diulang, beneran memang perlu diulang dan memang bisa menjadi paham. Gitu. Kalau kira-kira nggak perlu diulang, kan kita lanjut. Tapi kalau sudah diulang nggak masalah. Tapi apakah dengan diulang itu jadi beneran bisa nih? Coba lagi ya. Halo. Iya Pak. Ya. Ya Pak, ulang lagi Pak, sekali lagi Pak. Nah, jadi gini, kalau VLOOKUP ini VLOOKUP kan penulisannya itu kayak gini. Dipisahkan dengan titik koma atau koma. Itu ada pembedanya. Pembedanya adalah localization setting. Yang itu sudah saya infokan. Jadi kalau di saya bisa titik koma, di kalian bisa koma. Atau bisa juga saya di saya koma, di kalian titik koma. Tergantung dari localization settingnya. Oke. Nah, penulisannya itu dibagi dengan 4 kolom. Kolom pertama itu adalah nilai yang dicari. Nih, kalau kami. Mau saya kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, jadi kan nilai yang dicari ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah tabel referensi atau datanya di mana. Datanya itu bisa berupa range besar. Berbeda dengan lookup yang hanya satu baris atau satu kolom. Kalau VLOOKUP, kita bisa gabungan baris dan kolom. Oke. Kemudian nomor kolom. Nomor kolom ini adalah kolom keberapa yang ingin kita tampilkan ke layar sebagai hasil. Oke. Ini wajib. 3 ini wajib. Ini yang dicari, datanya ada di mana. Kalau nemu, kolom keberapa yang tampilin. Range lookup itu nggak wajib diisi. Pilihan nilainya kalau diisi cuma 2, antara true atau false. Nilai defaultnya kalau nggak diisi adalah true. Jadi kalau kalian isi true dengan nggak diisi itu sama outputnya karena defaultnya memang true. Kecuali kalian isi dengan false. Bedanya apa true dengan false di bagian range lookup ini? Kalau kalian set sebagai true atau nggak di set, itu
dia akan mencari yang sama atau yang mendekati di bawahnya, mirip dengan lookup kemarin. Tapi kalau kalian set sebagai false di sininya, dia hanya akan mencari yang sama persis. Kalau bingung sama persis deh pakai C deh. Bila beneran sama persis, sama persis. Ya kalau nggak sama nggak jadi cis ya pokoknya. Nah dari 4 kolom ini yang wajib 3, yang satunya nggak wajib. Tapi kalau nggak diisi ada defaultnya itu adalah true. Oke, sekarang kita langsung coba di sini. VLOOKUP ya. Jadi cari C9, bacanya gini. Cari secara vertikal VLOOKUP C9 di A2 sampai E7. Setelah itu kolomnya kalau ketemu saya mau kolom kedua interpret layar. Saya set range lookup-nya sebagai false. Yang berarti kalau false saya mau hanya nilai 3 kalau ketemu yang ditampilkan. Kalau nggak ketemu ya udah nggak usah ditampilkan. Nggak usah ditampilkan nanti muncul NA nih not available contohnya di bawah. Oke, cari C9. C9 mana? Ini di panel hijau. Cuk, ini yang 3. Oke. Jadi cari 3 di mana? A2 sampai E7. Nih. A2 sampai E7 berarti di kotak yang merah nih. Carinya di sini. Ya, cari apa? 3. Jadi cari 3 di kotak yang merah. Kalau nanti ketemu di kolom kedua sebagai outputnya. Tahu kolom kedua ini dari mana? Ujung dari sebuah data A2 ini adalah nomor 1 nih. Kan A2 di sini kan awalnya kan kita definisi data itu dari A2 sampai A7 di sini sampai sini kan, berarti data itu adalah dikotakin otomatis sama Excel nih. Jadi A2 sampai A7 sampai kanan sampai E2 sampai E7. Oke. Setelah itu kalau dapat dia minta data kedua kolom kedua mana? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini 4, ini 5. Di memori ini si Excel-nya ngesetnya. Kita tinggal cek di data kita mau mana yang ditampilkan datanya. Oke. Nah, di sini berarti kita cari C9, cari 3 di A2 sampai E7. Keluarkan kolom kedua dengan set range lookup-nya sebagai false. Berarti harus cari yang sama persis 3. Oke. 3 di sini ada nih. Kalau ada VLOOKUP di memori akan menahan satu baris di data yang kita definisikan. Berarti dari A5 sampai E5 ini disimpan di memori, kita tinggal pilih. Ini adalah kolom pertama untuk outputnya, kolom kedua, kolom ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nah, di sini kita minta kolom kedua. Berarti di sini kan ketemu endang, ya kan? Di sini minta kolom ketiga, berarti ini 80, ya kan? Di sini kolom keempat, berarti ini keluar 75 nih. Di kolom kelima, berarti keluar ini 155 ini. Udah paham belum? Paham, Pak. Jelas. Nyambung Pak, nyambung sekarang Pak. Oh, nyambung. Pak. Ya, saya tarik nafas dulu. Awal-awal tadi masih bingung Pak, ternyata waktu pas kolom-kolomnya langsung paham saya. Oh, Udah mulai melek, Pak. Udah ngelek Pak. Oh, gitu. Nah, sekarang di bawah. Sudah jelasin Pak Ucup. Sekarang kita cari 7. 7. Ada nggak di sana? Nggak ada. Ada. Nah, Ada. apakah 7 itu bisa ditampilkan atau enggak? Tergantung. Kalau range lookup-nya kita set false, berarti cari yang sama persis, yaitu 7 yang dicari. Mana 7 nggak ada kan? Nah, makanya berapapun kolom yang kita minta sebagai output, 2, 3, 4, atau 5, akan dijawab sama Excel, kagak ada. Adanya 7. Gitu. Nah, beda kalau ini kita set sebagai true. Sekarang kalau kita set sebagai true, hasilnya berapa ya? 5 paling. Nah, ketemunya 5. Berarti outputnya apa nih di sini nih? Kelas Excel. Kelas Ya, Excel. betul. Sini 80. 80. ya, terus 85. terus 165. nah itu benar. 95.
Re. Re. Ayo, Eh, kanan ya. Kanan sekarang. Sekarang VLOOKUP C9 juga, tapi C9 sekarang diganti angka dengan 6. Kelihatan 6 nih ya. Iya. Nah, cari 6 di A2 sampai E7. A2 ini, E7 ini. Mm-mm. Kita minta kolom kedua. Terus kita chat sekarang range lookup-nya sebagai true. Ketika true, nggak harus nilai yang sama persis. Persis, pakai C. Yang mirip-mirip di bawahnya boleh. Ya, itu angka berapa? Angka 5. Yang di bawahnya 6 kan 5 di data ini kan. Yang paling dekat. Jadi, ini adalah data ke 5 yang akan didapatnya. Dipeganglah satu baris. Kita mau kolom ke berapa? 2, 3, 4, 5. Keluarlah endang 80, 75, 155. Yang sama berlaku kalau kita nggak tulis. Nah, tadi kan ada lookup ini opsional. Di kurung siku. Nggak ditulis, hasilnya sama. Karena apa? Default-nya kalau kita nggak tulis memang sebagai true. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tulis true emang nggak ditulis, sami mawon, pada baik, sama aja. Rapopo. Jadi di sini mau ditulis sama tulis sama aja hasilnya kan. Gitu. Sekarang kita VLOOKUP kedua yuk. Nah, VLOOKUP kedua. Nah, ini sekalian ada error yang lain. Masih sama cara penulisannya. Nah, sekarang di sini VLOOKUP C9 A2 E7 C9 3 terus sebagai false. Dibilang nggak ada. Kenapa? Karena Gak ada nomor 3. nggak ada nomor 3. Gak ada angka 3. Paling kecil 5. 5. Nggak ada di bawahnya dia, makanya dibilang kagak ada. Kan? Terus kalau kata di true gimana? True kan bisa nggak harus sama tuh, bisa yang mirip-mirip, kagak bisa juga. Kenapa? Karena ke atas nggak ada Nah, yang lebih kagak- kecil. Iya, kecuali ada 2 baru bisa begono, gonjreng. Jadi ini 3 kagak ada di sini, adanya 5. Kagak mau dia kan. Jadi NA kayak gini semua nih. Kagak ada, pilih kita. Mau false sama true sama aja, sampai mohon pada baik. Dah, langsung sini. Sekarang ke kanannya. Mm-mm. Nah, sekarang sama nyarinya. 3 juga, C9 juga, A2 sampai 7. Tapi kok value ya errornya ya? Ini kenapa? Ada yang tahu nggak? Kolomnya Kuliah min ya, 1. Hah? Kolomnya nggak ada kolom min 1. Topiko. Ah, ini nggak ada nih. Itu siapa yang mesen kopi kok itu? Nah, ini nggak ada nih ya. Minus 1 Iya, kali nggak kolom. ada. Ya Oh. udah. 0 juga Belum. nggak ada. 0 juga nggak ada. Min 1. Iya. Nah, paling kecil itu kolom definisi adalah 1. Mm-mm. Ya, makanya ini value. Jadi kalau NA itu data nggak ada. Kalau value penulisan kita ada yang salah. A. Oke, Gimana Kak? Gimana? Pak, gimana? NA not available berarti nggak ada datanya. Penulisan rumus kamu benar, tapi nggak ada datanya. Itu NA. Iya. Oke, kalau value itu penulisan rumus kamu ada yang salah. Nih, value nih kan. Ini salah nih minus 1, kagak ada. Ya kan? Adanya adalah tadi 1 paling 2, 3, 4, kecil. 5. Nah kan? Nah, karena sini baru muncul di sini nih 3 nih. Diri dia sendiri karena ini kan kolom pertama. Kalau ini ref? Nggak ada 6. Hah? 6-nya nggak ada. Nggak ada Enam kolom nggak ada. ke-6. Nggak ada kolom ke-6. Ya, keluarnya ref. Kalau ref berarti Nggak formula seleksi. kamu. Iya, tapi lebih tepatnya data yang kamu minta itu di luar data referensi yang kamu definisikan. Data yang diminta di luar apa, Pak? Data yang direferensikan. Data direferensikan kamu kan A2 sampai E7. Oh iya. Berarti kan hanya ada 5. Iya. Kamu mintanya 6. Itu di luar dari yang kamu referensikan. Jadi kalau kayak gini, cek referensi kamu. Itu nggak sesuai dengan kamu minta. Gitu. Jadi, Oke. pilihannya 2. Kamu gedein referensinya, jadi sampai F7, walaupun F7 kagak ada nilainya,
atau yang 6 dikurangin jadi 5 gitu. Udah ya, 3 error tadi udah ya. NA, not available, kalau data nggak ada. Value, kalau rumus kamu ada yang salah. Kalau ref, berarti yang kamu minta itu di luar reference kamu. Ya. Dan itu kadang ngaruh kalau kamu set true atau false di bagian range lookup-nya. Karena false sama true itu hanya tergantung dari data itu ada apa enggak. Gitu. Tadi Pak, kalau di si range-nya digedein, diseleksinya sampai misalkan kan nih yang contoh apa tadi tuh yang 6 nih. Yang kalau ntar kalau digedein sampai kolom ke-6 hasilnya bakalan kosong atau 0, Pak? Tergantung kamu minta berapa kolomnya. Dan yang dicari itu datanya ada apa enggak. Kan gitu dulu. Oke, sekarang katakan si Salam bilang, udah Pak kita gedein Pak jadi F7 kan? Iya. Sampai F7 berarti kan kolom ada 6 sesuai ya? Iya. Nah, kamu setnya kan range lookup false. Oke? False, di situ dicari datanya 3. Ada nggak? Ini 3-nya ada, Pak. Ada. Nah, berarti kamu minta data ke-6 tetap misalnya kan? Iya. Ada outputnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena kamu belum isi data di kolom ke-6. Tapi jadi dia bakal akan red error. juga? Enggak. Bakalan kosong gitu? Kosong aja. Oh. Nggak error. Kalau ini kan error. Iya, ada tanda crash sama tanda serunya kan. Kalau misalnya kamu gedein sampai F, kamu ubah hanya F-nya aja ya, jadi sampai F7. Iya. Dia nggak ada error, errornya hilang, tapi kosong, kagak ada value-nya. Kan kolom ke-6 masih kosong. Iya. Gono. Nah, jadi yang di bawah juga sama ya, cuma diganti true sama false-nya doang. Kagak ngefek karena memang salah dari rumusnya. Begitu. Oke. Nah, kan kita cobain. Cobain ke yang ini. Nah. Udah kelihatan belum? Sampun, sudah. Kelihatan, Pak. Nah, nih. Kelihatan, Bang. Outputnya apa nih? Bentar, Pak. C9. C9. 5. Ya, 5. Terus? C7. Semua berarti, semua. Nah, terus? Kolom ke? 80. Keluarnya apa? Semua. Semua. Terus? Kalau ini? Semua. 80. Terus? 85. 85. 165. 165. Yang ini? Itu 66. Keluarnya NA. N per A. Ya. Not available. Not available. Semua ya, nih ya. Iya, nggak ada. Yang ini? Ini karena apa? Kita sebagai false semua di sini. Ya. Carinya 6. Kagak ada di sini kan? Iya. Nah, sini? Dia. Iya. Iya. Ini soalnya baru sekarang. Oh. Iya. Kok dia? Dia. Oh, dia. Iya, Oh, bukan dia. dia. Oh, dia. Saya dengarnya Iya, dia. 80, 75, 155. Nah, tuh. Yang ini? Sama. Sama sih, beda ya? 15. 9. Semua. Hah? Semua 80, 85, 195. 5. Oke, mantap. Ini sekarang Banyak ya? banyak. Ini mirip yang tadi sih. Ini berapa? Dulu. 3. Nggak ada. Nggak ada. N per A. Bukan Bukan NA. ada. Value.
Pak. Value NA. Kan value NA benar. Kenapa? 3 kan kagak ada di sini. Definisinya coba dari A4 tuh. Nih, A4 sampai S9. Kan kagak ada 3. Oh, iya. NA. Oke. Juga NA ya. Yang ini. NA semua lah. NA Pak. NA. Ini jadi true loh. Saya. True. 3. Ini true nih. Enak aja. Ayo. Ini true nih. Namanya NA. Bawahnya tuh baru value. Ref ya? Bukan. Value. Value Pak. NA. Value NA apa ref? NA. Apa ada bedanya? NA. NA. Bang. Udah true NA. loh. NA apa NA? NA deh. Kan udah true. Masa masih NA? Value Pak. Value Pak. Value. Kan nggak ada 3-nya, nggak ada yang lebih kecil dari 3. Iya benar. Jadi NA. Iya NA. NA apa NA? NA apa NA? Nah, Value nih. saya kasih 6 nih soalnya. Ini berapa? Kalau itu mah value. Value. Ayo. Berapa NA? Value. Kok NA? Padahal Nih. kan kalau min 1 nggak ada. Kan -1 nggak ada, aman 0 tuh. Tapi 6 nggak ada ya, Pak? Hah? Kalau kan Ih, putus-putus. 6-nya juga nggak ada. Oh, jadi apa tuh NA? Nah, coba tuh. Bingung nggak? Tergantung dari awalnya urutannya gitu ya. Ya, ingat. Nentuin NA atau gitunya. Jadi kan Dikri, ini Pak, sebenarnya kan dikri. bisa dua error kan? Ya, Ya kan? Error pertama adalah kagak ada nilainya, karena yang dicari adalah 6. yang kedua kolomnya nggak Yang ada. kedua kolom minus 1. Tapi dia nggak mungkin NA dan ref gitu misalnya kagak bisa, atau NA dan value nggak bisa. Yang mana dulu? Jadi yang pertama yang diambil. Nah, kalau yang ini, ini, kalau ini, Value. Value. nah, Value Pak. Value. benar. Ya, jadi cara pencarian data ada, ini ya, kan true ya, cuma kan sekarang. Ya. Nah, tapi karena kita minta satu, value. Putus-putus, Pak. Paham Putus-putus. gitu ya? Pak, Yang lain apa putus saya nggak? aja, apa sinyal saya Enggak, Pak yang enggak. jelek Pak? Oh putus-putus. Putus Pak. Putus. Enggak, Yang Pak. lain putus nggak? Enggak Pak, lancar Pak. Enggak. Lancar Pak. Ah, Putus. tuh. Oh sinyal saya berarti Pak agak gangguan. Kalau putus-putus apa enggak, tanya sama teman-temannya dulu, putus-putus nggak? Udah, woy. Lancar Kok kayak saya agak itu ya, agak apa namanya? Potong-potong ya gitu. Dikri nggak sih? Dikri. Itu terus manjat tower BTS dulu kali itu. Berikan Ya, tower Pak lanjut. ini Pak. Yuk lanjut. Lanjut. Kita ke lookup sekarang ya. Oke, Pak. Nah, kalau ke lookup Ya. itu mirip-mirip sama dengan VLOOKUP. Nah, nih. Udah kelihatan belum? Udah. Kelihatan Pak. Nah, kalau VLOOKUP tadi nyari secara vertikal. Ketika dapat dipegang secara horizontal. Nah, kalau VLOOKUP dibalik aja. Nyarinya secara horizontal, horizontal. vertikal gitu. Pegangnya secara vertikal. Iya. Nah, contoh nih. Lookup A8 mana? Nih, semangka. Carinya di mana? A2 sampai N6. 2. Ya, sini. 2 sampai 6. Ada enggak di situ? Oh, ada ternyata. Nih, semangka. Dia nyarinya begini ya. Barisan. Dapat semangka di kolom C kan? Kolom 3. Secara vertikal. Jadi Vertikal. baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. 40. Ya kan? Makanya kalau kalau sebagai true, ya sama aja. True sama false, asalkan nemu sama yang persis, ya bisa ada. Oke. Nah, di sini sekarang. Oh, Dan dicari A8. A8 mana? Tanggal 5 bulan 7. Carinya di mana?
A2 sampai E6. Ada nggak tanggal 5? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, karena kita false, ya udah harus yang mempercis kan. Nggak ada nih Iya. loncat nih tanggal 4 atau langsung ke 6 kan, berarti N6. Iya. Kalau sebagai true berarti di bawahnya kan tanggal 4. 40. Oh. Nah, ini juga mirip-mirip juga. Nah, ini NA nggak masalah ya. Ini juga NA. Nah, sekarang saya tanya ini nih. Kenapa ini keluarnya 20, ini keluarnya 40? Bentar, look up. R. A2 sampai E6. Kolom ketiga. Oh, itu rambutan ya, Pak. Awalnya R, Hah? jadi yang ke itunya yang rambutan. Kenapa? Kan itu Ke rambutan. R. Iya, Ah. jadi yang ke itunya yang kolom rambutan tuh, yang ke bawah itu. Yang D. Iya, yang D. Nah, kalau yang 40? Kenapa keluar 40? Ya paling gampang sih tinggal disamain aja warnanya kan. Yang 20 kuning udah tandain tuh kuning, yang hijau udah tandain hijau 40. Iya. Tapi kenapa gitu? Ayo, kenapa itu 40? Oh, karena huruf awal huruf apa? Huruf abjad pertama A gitu. Bukan. Coba dilihat. Dia yang dicari apa yang dicari? Tanda tanya kan? Karena tanya Sebanyak. Oh, 4. 4. Terus? Oh, Ternyata- huruf apel itu ada 4 gitu. Apel itu ada 4. Betul. Jadi di Excel pencarian itu bisa juga menggunakan asterisk ini istilahnya atau wildcard. Jadi kalau wildcard itu bintang atau tanda tanya. Kalau bintang, contohnya punya R bintang. Berarti kalian mencari yang depannya R, panjang karakternya bebas, karakter setelahnya juga bebas. Itu pakai bintang. Iya. Nah, karena di situ Makanya ada awal R. rambutan kan, dapatlah rambutan. Kita minta baris ketiganya. Keluar udah angka 20. Tanda tanya itu wildcard juga, tapi wildcardnya dia lebih lebih spesifik lagi. Kalau bintang panjang dan karakternya tidak dibatasi. Kalau tanda tanya Ada 4 itunya. ada banyak sebanyak tanda tanyanya. Iya. Jadi kalau tanda tanya 4, yang panjang karakternya 4 apa? Apa? Oh, Apa? ya kan? A. Gitu. Gimana? Jadi karena ada banyak 4, apel ya. Nah, Ya. sekarang kita coba di sini. Di sini sama dengan lookup. Oke. Lookup. Ingat, kalau misalnya kalian nggak berupa referensi, pakai tanda kutip ya. Oke. Pakai tanda kutip. Kalau yang ini kan, yang atas ini nggak pakai kutip karena memang ini bukan karakter, tapi sebuah reference ke A8. Kalau ini Ya. kita pakai kutip karena kita sebuah Apa? karakter. Barang-barang. Oke. Kemudian ini keluar ke 3. Ininya. Oh ya, kalau untuk asterisk kalian harus pilihnya false ya. Nggak bisa true. Oh. Jadi di Oke, Pak. lookupnya itu nggak bisa true, harus false kalau pakai asterisk. Oke. Pak. Nah, ini sekarang outputnya apa nih? B. Hah? Berapa outputnya?
8. 8. Hah? B. 8. Ada yang bilang B, ada yang bilang 8 tuh. Iya bisa dua-duanya. Tunggu. Tuh. Ini 8 apa B? Apa itu kan? B. B apa 8? B. B. Kenapa? Karena ya paling awal. Ya. Yang awal. Jadi kiri ke kanan, atas ke bawah. Itu urutnya. Iya. Ya. Jadi toko itu yang 4 karakter dapat duluan. Ketimbang apel yang sebelahnya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang ini halo up-nya. Sebentar. Window. Nah, kalau ini nggak beda nih, nggak usah dibahas lainnya. Udah nih, ini contoh aja sih. Jadi kalau misalnya ini beda tadi nih, beda dikit sama yang sebelumnya pakai warna-warna, ini pakai terus ulang aja. Dah, berarti kelar nih. Look up. Ada yang masih bingung nggak? Halo? Look up. Ada yang bingung nggak? Ih, diam baik. Nah, jawab dong. Bingung nggak? Cukup, Pak. Nah, Insya Allah cukup. jelas, Pak. Pada lemas semua belum makan siang, Pak, pada? Semangat dong. Nah, ini kita ganti yang sekarang ini. Nih, if. Ada yang pernah pakai if? Pernah. Pernah tapi kayaknya lupa. Pernah tapi kayaknya lupa. Oh, kalau misalnya kayak gitu, dari refresh lagi aja berarti. Nah, ini kalau if, sebenarnya gampangnya begini. If itu kan ada dicek kan, kondisi tertentu kan, di tes logikanya. Iya. Jadi if itu hanya 3 kolom yang perlu diisi. Tes logikanya, kalau terpenuhi apa, kalau nggak terpenuhi apa. Kan kalau kita tes apakah, itu kan apakah, gitu kan ya? Iya. Apakah itu kan cuma ada 2 kemungkinannya. Iya atau enggak. Jadi bukan jawabannya iya kali ya, nggak tahu deh, nggak kayak gitu jawabannya. Jawabannya adalah iya atau enggak, ya kan? Nah, itu dari itu. Nah, di sini kondisi terpenuhi itu adalah setelah kondisi tes logikanya. Jadi kalau if kemudian tes logika, nah sebelahnya itu adalah yang dilakukan kalau ternyata if-nya itu benar atau terpenuhi atau true. Nah, sebelahnya lagi itu adalah kalau dia tidak terpenuhi atau kalau dia false tes logikanya. Dan di sini kasih kurung siku, nggak wajib ada. Jadi kalian if terus conditional logic doang bisa, tapi nanti outputnya hanya true dan false. Nggak ada yang lain. Nah, tapi kita bisa ganti dengan keinginan kita. Contohnya nih, if E4 lebih dari 140. Kalau nanti copy di sini hasilnya apa? Lulus. Lulus. Kenapa? Karena Dari 140. 140. Nah ini Lulus. kenapa lulus? Karena nggak Pas. Kenapa lulus? Tadi Yusuf yang jawab ya? Kenapa lulus, Sup? Halo? Karena patokannya 40. 140. Logiknya apa? E5. Lebih besar dari E5. 140. Nah, berarti ini masuk nggak? lebih besar, Pak. Enggak. Ini masuk nggak? Iya, tapi masa nggak gagal kan? Gagal. Kecuali Gagal. Berarti lebih besar sama dengan nggak sih? Ah, Lebih besar sama dengan baru.
Kecuali kamu pakai lebih besar sama dengan. Tambahin ini. Baru dia lulus. Oke. Gitu ya. Yuk. Nih. Lulus. Lulus. Nih. Gagal. Gagal. Enggak. Nih. Lulus. Lulus. Nah, gampang kan? Nah, kalau ini kalau mau menampilkan ke layar, pakai kutip jangan lupa. Kalau kita pakai kutip berarti dia adalah sebuah teks. Ya kan? Sebuah karakter. Jadi pakai kutip. Kalau dia sebuah reference, berarti bisa. Nah, kalau saya eksklusi ini gimana? Sama dengan if ini Lulus. bisa belum belum selesai 90 sama B8 koma B7 B4 ini apa outputnya? Nama 5. Hah? Nama 5. Iya. Nama 5 ya betul. Terus kalau ini Nama 1. Mati. yang lain ada yang beda pendapat nggak? Dengan salam. Gitu. Halo. Nama 1 kata salam. Yang lain gimana? Halo. Bisa nggak? Jadinya apa? Atau error? Hah? Nggak ada tanda kutip ya. Nggak terkutip berarti error. Iya. Nama 1. Kenapa bisa walaupun nggak pakai tanda kutip? Karena ini sebuah reference. Kalau sebuah reference jangan dikasih kutip. Karena kalau kamu kasih kutip, jadi dianggapnya itu bukan reference tapi sebuah teks. Iya, sebuah teks. Nah, tuh. Gimana? Masa reference nih. Reference itu awal banget loh. Yang ada absolut sama relatif itu kan? Iya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau dia sebuah reference, nggak usah dipakein tanda gini. Tapi kalau dipakai tanda nanti dianggap sebagai teks, bukan reference. Oke. Lanjut, Tak. Tunggu Pak, ulang Pak yang terakhir banget ini Pak. Yang ini. Yang ini. Oke. Di sini kondisionalnya adalah ini kan. Apakah E8 itu lebih besar dari 160? Iya nggak? Iya. Tidak. Iya. Enggak Iya, Pak. sama dengan enggak. Tidak. Nah, berarti yang ini dicuekin kan? Iya. Nah, anggap aja nggak ada. Jadilah dia Isinya B4. B4 mana? Nama 1. Ini. Ya kan? Terus kalau ternyata ini apakah E8 itu lebih besar dari 150? Iya nggak? Iya, berarti yang keluar adalah Iya, lebih besar. ini. Berarti nama 5. Ya kan? Terus ini pakai kutip nggak? Tergantung. Kalau kalian mau Karena kalau dia referensi. kalau mau dijadikan ke reference jangan dikasih kutip. Karena kalau kamu kasih Mau kutip nama. jadinya dia sebuah teks B8 dan teks B4 Begono gitu. Kalau mau jadi reference jangan kasih kutip. Nah, oke. Gimana? Oke. Oke, sekarang if majemuk. Nih. If majemuk. Ini saya ke sini.
Ini saya copyin biar memudahkan. Gede banget. Jadi ya. Nah, kelihatan kan? Halo, kelihatan ya? Ya. Halo. Nah nih, sekarang if majemuk itu sebenarnya gampang-gampang susah. Susahnya gimana? Kadang kalau kita nggak fokus, jadi kita pikir, aduh kok panjang banget if-nya. Tapi kalau gampangnya adalah sebenarnya ada caranya supaya kita nggak terlalu bingung, yaitu dengan fokus ke apa yang diminta di awal. Contoh, ini ada 2 if. Oke? Ada if, ada if. Bisa juga nanti ini bukan if, tapi VLOOKUP. Dan di mana dalamnya nanti ada if lagi, terus nanti ada HLOOKUP. Itu bisa aja. Kombinasi dari beberapa formula itu nggak masalah di Excel. Asal kita benar nulisnya, bisa, nggak error. Nah, tapi kalau dia if, ada cara paling ininya, simpelnya. Contoh, ingat, membaca program itu dari kiri ke kanan, atas ke bawah. If, berarti kalau misalnya yang ini, if, ini dulu yang dicek kan? Ya nggak? Halo? Hai. Halo? Soalnya, oh iya. Ya? Ya kan? Kalau misalnya, nggak kelihatan ya? Nih, nih, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Yang di notepad. Iya. Iya, ada. Nah, itu kalau misalnya kalian cek, kan dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ingat, itu standarnya bahasa pemrograman pembacaannya. Oke? Nah, yang di pertama ini kan, kalau dia lebih besar, C4 itu lebih besar dari 60 kan? Kalau ini terpenuhi, kalian fokus di yang ini aja. Yang di sini, sepanjang apapun dia, mau pakai if lagi kek, mau pakai VLOOKUP kek, mau HLOOKUP kek, apapun itu, kalau di sininya udah terpenuhi, atau dia sebagai true, fokusnya hanya yang ke sininya aja. Sampai batasnya. Yang ini dianggap aja kagak ada, dihapus. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini ternyata nggak terpenuhi, katakanlah C4 itu cuma 50, berarti kan nggak terpenuhi. Anggap aja yang ininya kagak ada. Berarti langsung gagal. Kan nggak terpenuhi, ngapain mikirin yang di tengah-tengah kan? Gitu. Jadi kalau if, cara paling simpelnya adalah dia gampang sebenarnya. Dia terpenuhi apa enggak di persyaratan yang awal itu, yang ininya. Kalau iya terpenuhi, ya udah fokus ke yang terpenuhi. Yang nggak terpenuhi, cuekin aja, hapus aja atau kan tutup aja. Kalau yang pertama itu nggak terpenuhi atau false, fokus di false-nya, true-nya dicuekin aja. Gitu. Nah, contoh sekarang C4 untuk di data yang di sini nih di Excel belakang. C4 terpenuhi nggak lebih dari 60? Terpenuhi. Terpenuhi, berarti fokus di sini. Ini dianggap nggak ada, hapus. Misalnya, ya kan? Misalnya. Terus tadi kan terpenuhi, sekarang ke sini lagi. Ini terpenuhi nggak di D4-nya? Terpenuhi. Ya berarti kamu fokus di sininya aja. Yang di sininya nggak usah dipikirin lagi, hapus lagi aja. Berarti langsung lulus. Ya kan? Nah sekarang lagi bawahnya, yang kelima. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Fokus di yang terpenuhi aja. Oke, sekarang ternyata dia ada if lagi. Oke, ini terpenuhi nggak sekarang D5-nya? Tidak. Enggak, ya udah berarti fokusnya ke yang sininya aja yang nggak terpenuhi ya. Itu adalah gagal. Yang ini dihapus saja, anggap nggak ada. Oke, berarti gagal. Yang ini? Iya.
Oke, 6. Gagal. Gagal, nggak terpenuhi kan? Anggap aja yang ini kagak ada, hilang langsung apa? Gagal. Gagal. Jadi kan simpel, nggak usah mikir yang lain-lain. Contoh ini juga terpenuhi nggak? Terpenuhi. Penuhi. Di sini, fokus, oke? Ini dianggap ini aja nih, hilang, nggak ada, gitu kan? Nah sekarang sini, yang ini terpenuhi nggak? Enggak. Enggak, ya udah fokusnya di sini aja. Berarti gagal. Di sini C6, C8 terpenuhi nggak? Enggak. Berarti kan ini nggak usah dipikirin, tutup aja, langsung gagal. Apa kan? Jadi nggak usah pikirin if, aduh ini if, nggak usah dipikirin if-nya. Pikirin di awal itu dia mintanya apa, fokus di apakah itu terpenuhi atau enggak. Kalau dia enggak terpenuhi, nggak usah mikirin yang terpenuhinya. Kalau dia terpenuhi, nggak usah mikirin yang enggak terpenuhinya. Simple. Gitu. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Hah? Pak, mau nanya Pak, Abdus. Apa? Itu yang kata gagal di akhir itu, jadi buat apa sih? Nah, kalau ini, kalau di sini, kalau yang sebelumnya, yang if sebelumnya itu kan cuma ngecek nilai akhirnya kan? Ya, Ya kan, nilai akhir kan? iya nilai akhir. Ya kan? Kalau di sini, yang if majemuk, dia ngecek. Ada nggak yang masing-masing nilai A dan B itu yang tidak memenuhi nilai minimum 60. Jadi, walaupun di nilai A 100, tapi nilai B-nya 0, tetap nggak lulus. Walaupun nilai A-nya 100, nilai B-nya 59 atau 60, nggak lulus. Karena nggak memenuhi minimal nilai per nilainya. Gitu. Kan kalau misalnya cek pertama awal nilai A-nya nggak nyampe di atas 60, langsung gagal aja kan? Pasti kan gagal. Ya. Nggak usah dipikirin lagi nilai B-nya. Tapi kalau ternyata dia udah lebih dari 60, oh tunggu dulu, cek dulu nilai B-nya. Nah, di sinilah ini. Gitu. Oh. Intinya sih yang ini tuh dia mau ngecek nilai A, nilai B itu di atas 60 semua enggak gitu. Jadi nggak bisa tuh 100, 160 itu nggak bisa, nggak lulus itu, gagal. Karena di salah satu dia gagal. Gitu. Penggunaannya sih fleksibel tergantung kebutuhan dan ininya kita mau kayak gimana nya. Excel sih terima aja. Ada lagi? Nggak ada? Lancar nih ya? Nah, kalau lancar, berarti Excel sudah selesai. Nah, karena ini kan pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11, iya 11 sudah. Berarti masih ada 4 pertemuan lagi sebelum UAS. Nah, sedangkan kan tugas itu masih ada satu lagi. Ambil nilai tugas kelompok Excel deh. Ya. Jadi nanti saya akan kirimkan soal Excel. Nanti tolong dikerjakan per kelompok. Kelompoknya sama dengan yang PowerPoint. Yang kemarin. Oke. Nah, Iya. nanti persyaratannya dan ketentuannya saya infokan di WA Group. Iya. Oke. Nah, Ya. ketika mengerjakan dan setelah mengerjakan, itu saya pengennya masing-masing anggota kelompok itu bertanggung jawab terhadap anggota kelompok yang lain. Maksudnya gini, tolong anggota kelompoknya, minimal di anggota kelompoknya, bagusnya lagi kalau dalam satu kelas, itu masing-masing paham dengan apa yang dikerjakan. Jangan dihafal, tapi dipahamkan. Misal, kayak kemarin, average itu apa sih average gitu kan? Max itu apa max? String itu apa? Tentang string left, right dan segala macam apa? Iya. Oke. Karena pekan depan, insya Allah saya akan panggil perwakilan kelompok random ya.
perwakilan kelompok random. Saya panggil, saya suruh untuk mengerjakan tugas yang sama, yang dengan kelompok itu. Kalau dia nggak bisa jawab, itu akan mempengaruhi nilai seluruh anggota kelompoknya. Wadaw. Ya, Akan benar ya, Pak. ya nanti pokoknya lihat nanti. Pokoknya saya panggil kan, sini gitu kan, dan dia harus bisa jawab pertanyaannya. Oke, kalau nggak bisa jawab, berarti mempengaruhi nilai kelompok. Atau dengan kata lain, ada diskon khusus spesial setelah Lebaran. Nah, tapi saya ada sedikit informasi aja. Selama saya ngajar dengan metode kayak gini, dari 14 orang yang saya panggil, itu maksimal 2 orang doang yang bisa jawab. Sisanya 12 nggak bisa jawab. Padahal ya pertanyaannya situ-situ aja. Saya nggak mungkin bertanya di luar yang saya pernah ajarin. Ya. Oke, jadi tolong masing-masing anggota kelompok membuat saling mengerti lah ya, minimal dalam satu kelompok, satu kelas. Nanti saya kirim sama dengan latihan soal Excel juga saya akan kirim. Oke, ada pertanyaan? Oke, Pak. Oh iya Pak, Nanti itu di-share yang di hasil record ini di-share di YouTube Oke, lagi kan Pak? lancar ya. Ya, mau YouTube apa Google Drive? YouTube aja, Pak. Bebas deh Pak, bebas. Oh, YouTube YouTube, aja. Google Drive. YouTube aja YouTube Pak, aja, YouTube. Amat ketua ya. YouTube YouTube. aja. Ya, Amat ketua kelompok. nanti deh kalau itu ya ada paket gratis untuk YouTube ya. Ya udah. Oke, Amat ketua kalau saya akan kelompok. share ke YouTube, saya prepare dulu nanti saya sekalian data lainnya. Oke, ada pokoknya lagi. Tidak ada. Ada. Pincer Yusuf. Kalau Nggak ada ada, kayaknya. salam jangan sensi ya. Oke, siap. Ya, salam jangan lupa presensi. Saya tunggu karena mau dilaporkan ke akademik. Tip, oke. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amat ketua grup. Udah selesai. Udah selesai. Ini kan biasa. Punya. Harus sabut handphonenya. Coba. Dadah guys.